Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya memberikan beberapa judul alternatif yang dapat kalian gunakan dan sesuai dengan situasi pandemi saat ini. Bagi yang merasa tertarik dengan video ini, silahkan ikuti terus penjelasannya sampai selesai. Baik adik-adik di rumah, seperti yang pernah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa ada begitu banyak tema atau judul-judul yang dapat kita gunakan tanpa harus memilih atau tanpa harus ke lapangan. Nah, pada saat ini saya akan langsung memberikan kepada kalian ide-ide judul alternatif ini. Yang pertama, mulai dari hal yang paling mudah ya. Yang pertama itu adalah tentang analisis ejaan pada artikel online atau analisis ejaan pada surat kabar. Jadi adik-adik di sini yang perlu kalian pelajari hanyalah yang pertama apa saja aspek ejaan ya. Misalkan huruf kapital, tanda baca, kata depan, dan ada sangat banyak. Nah, kalian hanya perlu menguasai buku ejaan bahasa Indonesia sebagai dasar kalian dalam menganalisis. Kemudian sumber datanya apa, Ibu? Nah, sumber datanya di sini kamu tinggal mengumpulkan atau mendownload artikel-artikel online. Apakah itu artikel jurnal atau terserah kalian. Kemudian bisa juga selain analisis ejaan pada artikel online, kalian juga bisa menganalisis ejaan pada surat kabar, ya. Kalian di sini tinggal mempelajari ejaan bahasa Indonesianya untuk sumbernya, sedangkan untuk sumber datanya di sini kalian tinggal mengumpulkan surat kabar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa melakukan analisis struktur kalimat pada bisa juga artikel online atau pada surat kabar. Nah, kalau tadi kalian menganalisis ejaannya, sedangkan kalau yang judul kedua ini lebih kompleks atau lebih rumit, yaitu analisis struktur kalimat. Nah, di sini sebagai dasarnya kalian harus menguasai konsep dari struktur kalimat, ya, konsepnya. Nah, selain itu kalian juga harus punya banyak artikel online sebagai sumber data. Atau misalkan kalau kamu mau analisis struktur kalimat pada surat kabar, maka kamu harus kumpulkan surat kabarnya. Artinya di sini kamu tidak perlu ke lapangan atau ke sekolah seperti itu ya. Nah, itu alternatif yang kedua. Kemudian judul yang ketiga, analisis gaya bahasa pada kumpulan puisi anak sekolah dasar. Jadi ada banyak buku-buku kumpulan puisi yang ditulis anak sekolah dasar. Nah, kalian bisa membeli buku tersebut, lalu kalian tinggal melihat atau menganalisis gaya bahasa yang digunakan anak-anak sekolah dasar pada puisi mereka, pada puisi yang mereka ciptakan. Nah, di sini hal yang perlu kalian pelajari itu adalah konsep gaya bahasanya atau teori atau materi tentang gaya bahasa. Kalian harus kuasai itu. Itu sebagai dasarnya. Kemudian sumber datanya buku yang merupakan kumpulan puisi yang ditulis oleh anak sekolah dasar. Gampang kan? Nah, itu. Kemudian alternatif berikutnya, kalian bisa menganalisis tentang pembentukan karakter melalui bahan bacaan. Nah, di sini pada zaman sekarang itu ada banyak sekali bahan bacaan untuk anak sekolah dasar yang di dalamnya itu terdapat begitu banyak nilai-nilai pendidikan karakter. Jadi kalian bisa analisis tentang bagaimana pembentukan karakter yang dilakukan melalui bahan bacaan. Nah, di sini bahan bacaannya apa, Ibu? Kalian bisa lihat bahan bacaan cerpen. Otomatis di sini cerpen anak ya. Misalkan cerpen anak itu yang jadi sumber data kalian. Jadi di sini misalkan pembentukan karakter melalui bahan bacaan dalam cerpen anak dengan judul apa dan karyanya siapa. Seperti itu. Jadi yang perlu kalian kuasai di sini materi dan konsepnya itu adalah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu cakupannya apa-apa saja. Lalu kalian membaca secara keseluruhan semua
cerpen yang dibuat anak atau cerpen yang dibuat untuk anak. Lalu kalian cocokkan dengan konsep dari pendidikan karakter. Dari situ kalian pelajari kira-kira hal apa atau pendidikan karakter aspek mana yang terdapat dalam cerpen anak yang kalian analisis itu. Paham ya? Nah, itu dia untuk alternatif judul yang keempat. Kemudian alternatif judul yang kelima itu tentang analisis nilai pendidikan pada novel atau film yang bertema pendidikan, ya, analisis nilai-nilai pendidikan. Nah, kamu harus pelajari aspek-aspek dari nilai pendidikan itu apa-apa saja. Kemudian kamu kalau mau sumber datanya itu film, maka kamu nonton dengan baik filmnya, menyimak dengan baik, atau kalau kamu mau analisis novel, maka kamu harus kuasai novelnya. Itu harus baca dengan baik novelnya, lalu cocokkan dengan aspek-aspek nilai pendidikan. Seperti itu ya. Itu dia 5 contoh judul skripsi yang cocok selama masa pandemi, yang mana tidak membutuhkan kalian atau tidak menuntut kalian untuk turun ke lapangan. Oke, semangat untuk kalian para pejuang skripsi. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.